Berkat anugerah ya, saya bisa ada di tempat ini. Tadi pagi saya go show dan puji Tuhan. Saudara percaya saudara ada di tempat ini, saudara mau terima pesan yang luar biasa. Ya, kemarin saya khotbah di Natalnya Victory di Malang. Saya khotbah tentang hati yang memberi. Hati yang memberi itu kenapa? Karena Yesus itu sudah memberikan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Saya kemarin cuman khotbah buat kita semua juga. Ya, nanti kalau sudah diposting saudara bisa dengar. Hari ini kalau Yesus sudah memberi yang terbaik, maka kita membalas kebaikan Tuhan. Mulai tahun depan saya bilang sama jemaat di Malang, jangan pelit memberi pengampunan. Jangan tunggu disapa orang baru mau nyapa orang. Jangan tunggu orang ngomong maaf baru kamu mau memberi maaf. Sorry, saya tidak salah. Tapi berbicara kata memberi. Berbahagialah orang yang memberi. Jadi kalau di mall ketemu musuh orang yang selama ini galak sama kamu, saya bilang cepat disapa, jangan buang muka. Jangan sampai mukanya merengut gara-gara lihat musuh di depan, ya. Kita kemarin juga pulang dari ibadah, kita mulai ngomong-ngomong, iya ya, benar loh. Kalau kita berbahagia memberi, jadi kalau kita memberi maaf terlebih dahulu, kita ini orang berbahagia. Berarti kita berhak untuk menikmati yang namanya berbahagialah. Nah, hari ini kasih yang berkorban tentang hati yang hancur. Kemarin hati yang memberi. Yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu di Lukas 15 ayat 7 ya. Merry Christmas, Happy New Year buat semuanya. Nanti kita ketemu lagi bakal Januari ya. Januari tanggal berapa Bu Lina? 18 kalau nggak salah ya. Kita ketemu lagi, ibu-ibu percaya 1 tahun 2023 sudah saudara lewati. Yuk sebelum menutup tahun berikan kesan yang baik. Selama tahun 2023, apa yang sudah saudara berikan kesan sama Tuhan? Apakah saudara jadi orang Kristen dari dulu, sekarang selamanya tetap tidak berubah-berubah? Dari dulu suka ngomel ya ngomel, dari dulu suka maki orang ya suka maki orang, suka marah. Tapi hari ini kita mau ambil komitmen. Kita mau memberi yang terbaik, bukan ampas buat Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan yang terbaik, nyawanya untuk saudara dan saya ketika saudara dan saya masih berdosa. Lukas 15 ayat 7 bisa dibuka ayatnya. Aku berkata kepadamu, begitu juga Allah dan seluruh penduduk. Oh kok mati? Bukan ini, Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa. Bukan ini terjemahan lain ya. Melihat seorang berdosa yang bertobat daripada atas 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berarti yang Tuhan cari ya, banyak orang datang ke tempat ini tapi tidak memerlukan pertobatan ya. Hari itu tidak akan memberi kesan sama Tuhan sukacita. Tapi kalau yang datang di tempat ini sekalipun 6, 7 orang, 8 orang, tapi datangnya
punya rasa haus dan lapar akan kebenaran. Dan saudara, ketika saudara datang, banyak ibu-ibu yang bilang gini, Bu, puji Tuhan, sebelum saya datang ke Victory ibadah, saya sudah bilang gini, Tuhan, saya mau firman ini mengoreksi hidupku. Wow, saya kalau ketemu ibu seperti ini, saya bilang, ibu luar biasa. Ada banyak orang yang datang ibadah cuman bilang gini, Tuhan, nanti kalau aku datang ibadah, aku pulang pasti diberkati 30, 40, 50, 60, 90. Loh, ikut Tuhan apa ikut investasi? Jujur, banyak orang yang hari-hari ini Tuhan tuh enggak pernah bangga lihat gereja yang besar, jemaatnya mau ribuan. Tapi kalau yang ribuan itu semua datang cuman mencari berkat untuk dikembalikan lebih, maka itu tidak menimbulkan kesan yang membuat dia bersuka cita. Tapi sekalipun komunitas mungkin gereja yang saudara hari ini beribadah, ya mungkin ya cuman 40, 50 orang, tapi yang datang selalu bilang gini, aku mau nanti firman yang aku dengar itu bisa mengoreksi hidupku, untuk hidupku makin menjadi orang benar yang sungguh-sungguh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang keren. Amin. Kalau saudara baca, itu berarti Tuhan itu lagi cari hati yang hancur. Banyak orang hari ini gak mau dikoreksi firman. Kalau ada hamba Tuhan, firman Tuhan yang nyindir-nyindir, besok sudah gak datang ibadah lagi. Maunya firman itu jangan menyindir, nyinggung dosaku, harga diriku. Tapi firman itu isinya berkat, mujizat, pemulihan, kelimpahan. Tidak ada saudara. Hari ini firman Tuhan sendiri sudah berkata, akan ada sukacita yang jauh lebih besar hanya gara-gara satu orang berdosa bertobat daripada kumpulan 99 orang benar, mungkin orang Kristen sejak lahir tapi hidupnya nggak mau dikoreksi firman. Tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, ketemu orang itu sudah menjadi umurnya sudah umur 50 ya tetap karakternya tidak berubah. Apa yang menjadi kesan saudara hari ini di tahun 2023 yang akan berakhir? Perenungan Natal, kalau saudara tahu, kasih yang tidak pernah, hari ini kasih yang tidak pernah tanpa batas untuk mengasihi saudara. Kasih yang rela berkorban, gambaran Yesus lahir ke dunia sampai mati, hidupnya dalam penderitaan supaya saudara dan saya menikmati kebahagiaan kekal selama-lamanya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana gambaran saudara adalah sebagai anak yang terhilang. Kita hari ini nggak usah ngomong sok suci. Oh, aku selalu ada di tempat ibadah. Aku selalu ikut ke gereja tiap minggu. Yang jadi pertanyaannya, jadi orang Kristen yang selalu ada untuk ibadah setiap minggu, setiap Senin mungkin saudara ikut persekutuan doa. Tapi yang jadi pertanyaannya, sudahkah hidupmu hari ini siap dikoreksi firman? Setiap firman, kalau orang hancur hati selalu bilang gini, ya Tuhan, aku ini orangnya Tuhan yang selama ini disindir-sindir, tidak sabar sama suami. Aku ini Tuhan tidak pernah nunduk sama suami karena suamiku lemot. Suamiku tidak bisa cari uang. Suamiku ada di bawahku, statusnya ada di bawahku. Aku ini dari keluarga terhormat, sementara suamiku ini dari keluarga di bawahku. Aku gak bisa hormat. Hati-hati. Tuhan tidak pernah mengasihi pilih-pilih orang. Siapapun status saudara, kita semua ini orang berdosa, dia rela mati. Makanya yuk kita baca Lukas 15 ayat 11 sampai 18. Kita baca. Mia, ini ada gangguan gak ya tadi? Gak bisa, bisa. Ini. Yesus berkata lagi, lihat ya. Ada seorang perempuan yang mempunyai, ini nanti sampai jam 3 enggak selesai, karena tiap gini hilang. Mempunyai 2 anak laki. Kata
yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Seringkali kita juga loh ya, kalau datang sama Tuhan, "Mana janjimu?" "Hakku Tuhan, mana?" Itu gambaran hidup kita. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Lihat berikutnya, ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Jujur, waktu kita diberi Tuhan zona nyaman, ya, kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan, kita lupa sama Sang Pemberi berkat. Kita malah menjauh, kabur. Bahkan kita hari itu foya-foya mengenakan kehidupan daging, kita enggak ingat sama Tuhan. Waktu hidup saya zona nyaman, saya juga seperti itu, jujur saya akui. Yang saya tuhankan bukan lagi Tuhan, tapi suami saya sebagai Tuhan. Hari-hari saya cuman habiskan, pokoknya yang penting ada Romeo and Juliet berdua, yang penting ada si pujaan hati, saya sudah nyaman. Tidur harus lihat dia, ya. Saya dulu dikenal sama teman baik saya yang sejak kuliah, kalau tahu saya, dia bilang gini, "Eli, kamu ini orang yang kelewatan cinta sama suamimu. Kamu parah, makanya kamu diproses habis sama Tuhan." Saya tanya, "Parahnya di mana?" Saya tanya. "Kamu enggak pernah sadar kan? Setiap kali aku kalau ke rumahmu, aku itu sampai geleng-geleng kepala. Bayangin kamu itu ya, ada teman datang, kamu enggak pusing sama teman, anakmu main-main sendiri kamu enggak pusing. Yang penting kamu terus jadi ekornya suamimu. Suami kemana, di mana?" Sampai yang membuat satu kali saya ketawa, kamu tahu? Apa yang kamu lakukan kamu enggak sadar kan? Lah, saya jujur dari dulu, saya itu Pak Nyoto set ke kanan, dia langsung mata saya ke kanan. Dan satu kali saya kehilangan pandangan Pak Nyoto di rumah. Ternyata orangnya lagi gunting-gunting rumput. Kamu tahu kamu lakukan apa tanpa sadar? Kamu bisa telepon handphonenya. Kamu cari di rumah enggak ketemu, naik turun tangga enggak ketemu, buka kamar enggak ketemu, akhirnya kamu telepon juga enggak ketemu, kamu panik kan? Nah, sampai suamimu bilang apa? "Kamu jangan keterlaluan, kamu jadi ekorku. Aku gunting rumput aja dicari." Itu dulu saya. Makanya Tuhan proses, karena hati saya bukan melekat sama Tuhan, melekatnya sama suami yang baik. Kalau suami ini baik terus, nggak mungkin hati saya bisa geser ke Kristus. Makanya lewat proses di situ Tuhan mulai hari itu mengkoreksi hati saya. Supaya bukan mengasihi Pak Nyoto dengan segenap hati, tapi mengasihi Yesus Kristus segenap hati, segenap jiwa. Saudara lihat, berapa hari kemudian lalu pergi di sana. Iya, berikutnya ini ya. Kita sering ya seperti itu, jujur bersyukur loh lewat proses. Coba hidupmu nyaman baik-baik. Sekalipun kau tidak lupakan Tuhan, tapi engkau sering kali hanya hidup ini separuh-paruh. Ingat Tuhan hanya sebagai ATM, Sinterklas Satpam. Bukan jadikan dia Tuhan. Tuhan, aku foto ini baru. Ingat Tuhan, lihat itu ya. Setelah dihabiskannya semuanya, nah lagi timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun melarat. Ya, seringkali kita terlalu nyaman sampai suatu kali datanglah yang namanya badai. Ada badai yang membuat saudara hari itu jatuh. Mungkin hari ini ada banyak orang yang tadinya kaya jatuh miskin, jatuh dalam kebangkrutan. Yang tadinya rumah tangganya harmonis, terlalu melekat sama suaminya, suaminya jatuh dalam selingkuh. Yang tadinya terlalu foya-foya sampai setiap hari makan steak, akibatnya jatuh sakit.
kolesterol, darah tinggi, kencing manis, komplikasi semuanya, timbullah penyakit bermacam-macam. Itu karena terlalu enak dalam daging. Berikutnya, lihat. Setelah dihabiskan dia melarat, berikutnya 15. Lihat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan ke negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Yang ke-15. Nah, lihat ya, 16. Seringkali waktu kita melarat, jatuh dalam badai, kita juga belum kembali sama Tuhan. Masih putar otak, oh aku bisa kerja. Ini masih mengandalkan kekuatannya ya. Dia pikir oh bisa kerja supaya enak lagi. Si anak itu masih belum pergi cari Tuhan. Masih pergi bekerja cari pertolongan manusia. 16. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun. Kenapa Mia? Memberikannya kepadanya. Seringkali kita ingat sama Tuhan kalau tidak ada seorang pun yang sudah bisa menolong saudara dan saya. Tuhan jadi ban serep. Mulai Tuhan sudah tidak bisa aku andalkan, sudah tidak punya apa-apa, tabrak sana tabrak sini ya tidak ada yang nolong. Ya sudah, ayat berikutnya 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyak orang upahan Bapakku, bisa Mia? Yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Keadaan sudah sampai ampas, sudah tidak bisa apa-apa, dia baru sadar. Seringkali waktu semuanya baik-baik, engkau nyaman, nikmat, engkau tidak pernah sadar. Dia baru sadari bahwa dia punya Bapak yang punya kelimpahan di dalam makanan. Dan dia berkata 18-nya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Lihat ya, ada kata apa? Aku tidak layak lagi disebutkan. Nah, ada kata ini loh, kata kunci. Hari ini kalau ada bencana badai yang saudara alami, saudara perlu tahu Tuhan lagi koreksi hidup saudara. Dagingmu lagi dihabis lenyapkan. Yang tadinya urusan hidup hanya untuk memuaskan daging, kejar kaya, kejar nikmat, kejar target setoran. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalaupun engkau sudah ada di titik bawah, ampas, tidak ada orang yang bisa tolong. Aku tetap akan membuka tanganku buat setiap orang yang hari ini bangkit dan pergi mencari aku. Tangkap saudara, itulah gambaran kasih yang rela berkorban. Dia tidak pernah lihat selama saudara enak, saudara cuekin Tuhan, sekarang bonyok, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, sudah hidupnya sengsara. Saudara mulai ingat Tuhan, itu pun Tuhan tetap membuka tangannya, welcome. Aku tetap akan menyambut engkau. Lihat yang Tuhan lakukan. Maka ayat 19, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas
Tuhan yang saudara sembah itu punya belas kasihan. Dia tidak akan pernah menghukum, membuang, meninggalkan saudara saat kita itu datang dengan hancur hati. Anak ini ngancur hati, dia bilang aku sudah berdosa terhadap Bapa surga. Dia mengakui kesalahannya dan lihat apa yang dilakukan ayah sebagai Tuhan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium. Itu gambaran kasih Bapa. Dia punya kasih itu yang seluas samudra Jakala, saudara. Dia punya kasih yang melebihi orang tua. Jujur, kalau ada orang tua di dunia punya anak yang kurang ajar, nuntut warisan orang tuanya masih hidup, sudah gitu ditinggal orang tuanya, foya-foya dihabiskan, ludes, baru ludes balik lagi sama orang tua. Kira-kira banyak orang tua jujur tidak akan mau menyambut anaknya. Mungkin waktu anak yang kurang ajar kembali, mungkin dia pesan sama seisi rumah, hati-hati kunci safety box, hati-hati brankas yang namanya lemari, kamar, bila perlu kasih kamar khusus yang ada CCTV-nya, perlakukan dia tiap hari. Mungkin pembantunya diperintahkan, karena bapaknya kaya. Jaga ya, tiap buka mata sampai tidur, aku perintahkan 2 orang jaga terus. Ini ada maling yang kembali pulang. Jujur, orang tua dunia bisa seperti itu. Tapi saudara lihat kasih Tuhan yang rela berkorban. Justru yang berlari bukan anaknya. Tapi yang berlari justru ayahnya. Ayah itu berlari dan mendapatkan dia, lalu sudah berlari, dirangkul, diciumi. Beda ya dengan bapak di dunia. Kita tidak akan mungkin diperlakukan khusus, sudah trauma Bu Eli, suruh gimana cinta, wong harta saya aja diludesin. Lah kalau pulang lagi, hari ini mau ngeludesin lagi gimana? Tapi bapak di surga, dia tetap punya belas kasihan. Lihat 21 kita lompat. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Aku tidak lagi layak disebutkan anak Bapak. Ini gambaran hati yang hancur. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun, sembeli dia, marilah kita makan bersukacita. 24 ini yang sama dengan kata-kata Lukas 15 ayat 7. Sebab anakku ini telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita percaya Tuhan itu punya hati yang khususnya di hari kelahiran Tuhan Yesus. Saudara pengen beri sesuatu kan, hadiah Natal? Apa yang membuat dia bersukaria? Ketika engkau mau hancur hati. Engkau mau mengoreksi setiap apa yang selama ini belum bisa saudara lakukan yang terbaik. Misal, saya ini Bu Eli, saya sudah enggak marah Bu Eli. Saya mungkin ini, tapi saya mengampuni ipar saya enggak bisa. Aduh Bu Eli, kelewatan itu Bu Eli. Mungkin saudara berkata, aku enggak bisa mengampuni suamiku. Aku enggak bisa mengampuni wanita tobat yang selama ini merusak rumah tanggaku. Aku enggak bisa mengampuni teman baikku yang menfitnah aku habis-habisan. Aku enggak bisa mengampuni partner kerjaku yang mengambil uangku dan sebagainya dan sebagainya. Tapi maukah kita merenungkan firman ini? Saya cuman waktu baca firman ini, Tuhan itu cuman kasih saya gambaran gini, Eli, kalau aku bisa menerima anak yang hilang, yang hari itu menyakitkan hatiku, gambarannya dia menghabiskan hartaku, tidak tahu berterima kasih. Tapi aku mau berlari, peluk dia, rangkul dia,
beri dia cincin, beri dia jubah yang terbaik, beri kasut yang terbaik. Dan Tuhan cuman ingatkan, nanti kalau suatu kali Pak Nyoto kembali, kamu jangan bilang, walaupun dia kembali, misalnya kembali dengan kelemahannya, mungkin dia kembali dalam keadaan ya belum seganteng dulu, sudah ya sudah keriput-keriput, hidupnya penuh belas kasihan. Maukah engkau tetap merangkul, menciumi dia? Maukah engkau tetap memberi cincin, memberi jubah yang terbaik, memberi kasut yang terbaik buat hidupnya? Ada banyak ibu-ibu ya, saya sendiri dengar kesaksian dari seorang ibu yang hari itu suaminya kembali dalam keadaan stroke. Ya, ibu ini bilang gini, Bu, saya itu enggak terima, Bu. Kenapa? Waktu dia sehat, dia sombong. Dia tinggalin saya sama anak-anak. Loh kok enak? Sekarang stroke, yang sana enggak mau rawat, diserah terimakan sama saya. Apa pantas, Bu, saya terima waktu sehatnya sama wanita tobat, tapi waktu stroke saya disuruh terima apa adanya. Istilah orang Jawa dia bilang ini, ora sudi. Ora kemlinti, tuh ambil semua hidupnya, sorry. Saya cuma bilang hati-hati Ibu. Ini waktunya Tuhan memberikan yang terbaik buat Ibu. Jangan anggap terima suami stroke yang hari ini ndak ada nilainya. Memang secara realita engkau sakit, kok enak. Tapi buat Tuhan, kasih yang berkorban dia sudah buktikan. Dia tidak pernah bilang kok enak. Mati buat saudara yang saudara hari ini bukan siapa-siapa. Dan saudara hari ini hanya manusia berdosa. Dia mau memberikan yang terbaik. Masakan ibu tidak mau memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan mau terima kita apa adanya, termasuk hidupmu hari ini. Yang sudah dulu zona nyaman melupakan hidup, melupakan Tuhan. Hidup dalam nyaman. Setelah bencana saudara baru ingat Tuhan. Dan Tuhan tetap menerima saudara apa adanya. Masakan kita juga nggak mau memberi yang terbaik buat orang yang menyakiti hidup kita. Ini cepat. Yang pertama, hari ini percayalah 3 hal, buka PowerPoint-nya supaya gampang. Bagaimana kasih yang berkorban, hati yang hancur. Kita ini hari ini Natal mengingatkan apa? Pengorbanan Yesus. Kita menyadari kasih dan kebaikan Tuhan. Waktu kita menyadari kasih kebaikan Tuhan, kita tidak akan pelit untuk mengasihi, berbuat baik kepada siapapun yang menyakiti hidup kita. Karena apa? Karena kita nyadari kasih Bapa itu penuh belas kasihan, bukan separuh belas kasihan, tapi penuh. Dia terima saudara dan saya apa adanya. Kita menyadari bahwa dosa-dosa kita. Anak yang terhilang, waktu hancur hati, dia menyadari bahwa dia punya Bapak yang baik, yang berlimpah-limpah, dia punya sumber makanan. Dan yang kedua, anak yang terhilang itu menyadari dosa-dosanya. Makanya dia bilang, aku telah berdosa terhadap Bapak dan terhadap surga. Yang ketiga, kita menyadari untuk kembali. Seringkali waktu kita menyadari, iya ya, aku ini hari ini ada karena aku ini serakah. Aku ini ada hari ini bangkrut karena aku ini salah investasi. Karena selama ini hidupku hanya senang-senang dengan cara dunia. Tapi ada berapa banyak orang yang sudah menyadari hidupnya di tengah ampas. Dia sudah tidak punya apa-apa, juga tidak ingat kembali itu sama Tuhan. Malah murtad, malah cari tabrak sana. Ya, saya melayani di penjara beberapa hari yang lalu. Ada seorang ibu yang juga pelayan Tuhan, ya, dulunya pelayan Tuhan. Dia dulu juga melayani Tuhan. Terus saya tanya, Bu, kamu di sini berapa tahun, Bu? Dan dia tanya, saya di sini 20 tahun. Hah? Lama amat loh, orangnya masih muda, lebih muda dari saya. Saya tanya, apa sih Bu kesalahanmu kok sampai 20 tahun? Bunuh orang tak? Oh bukan Bu. Gitu. Apa Bu? Ternyata dia
apa ya istilahnya, dia itu kasih dana talangan. Saya masih enggak ngerti dana talangan itu apa toh Bu, gini loh Bu. Misalnya saya pinjam dari orang, cuman saya kasih 2%, terus saya oper ke orang lain 5%, nah selisih 3% itu masuk kantong saya, tapi resikonya saya. Oh, lah ternyata Bu setelah dioper-oper, opernya banter, ruginya banter karena banyak yang nggak bayar. Lah orang kan taunya yang terima uang siapa? Ya dia. Jadi hanya gara-gara serakah. Hari itu dia bilang gini, enggak, hanya saya ngalami masalah 20 tahun. Saya bingung dengan keturunan saya gimana. Coba saudara hari ini yuk. Kita ini jangan sampai hidup di luar Tuhan. Sudah sadari kasih kebaikan Tuhan. Kalaupun hidupmu ada dalam bencana yang besar, sampai hari ini Tuhan belum buka jalan, dia tetap berdiri di tahun 2024. Dia tetap sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Dia tetap akan memberikan kebaikannya. Bahkan dia berkata, Allah turut bekerja di tahun 2024. Di dalam badai yang besar selalu ada kebaikan yang besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara sadari, iya memang aku salah Tuhan. Saya dulu koreksi hidup saya. Saya bilang gini sama Tuhan, kalau suami saya sampai bisa selingkuh, bukan 100% salah suami saya. Karena selama ini Tuhan selalu tegur hidup saya, jangan jadi suami yang suka nanduk. Jangan jadi istri yang suka maki-maki suami. Jangan jadi istri yang suka nanduk suami. Jangan jadi istri yang tidak hormat sama suami. Saya abaikan semua itu. Kenapa? Karena saya merasa ini baik kok. Mau saya tanduk, mau saya maki, dia tetap baik cinta sama saya. Ini sombong. Tanpa saya sadari bertahun-tahun saya bukan hanya melawan suami saya, tapi saya sedang melawan kebenaran firman. Tuhan tiap kali mengingatkan hati-hati. Kalau kamu nanduk, kamu maki suami, kamu tidak hormat sama suami. Benihnya siapa yang kamu tanam? Iblis. Bertahun-tahun benih iblis itu engkau tanam dan tanpa saudara sadari, saya nyadari. Tahun ke-15 pernikahan saya nuai buah yang pahit. Suami saya selingkuh gara-gara karena saya tidak pernah hormat, tidak pernah tunduk. Sementara di luar sana ada wanita yang dalam tanda kutip sekalipun, tapi mulutnya manis. Dia bisa hormat, dia bisa tunduk, dia bisa mencintai suami saya. Disitulah awal perselingkuhan. Waktu Tuhan mengingatkan hidup saya, Tuhan bilang gini, enggak ada kan dosa besar, dosa kecil. Semua pelanggaran, kalau aku berbicara jangan, itu jangan dilawan. Termasuk ketika aku berkata, aku benci perceraian, jangan dilawan. Kalau engkau melawan, maka engkau bukan hanya melawan suamimu, tapi engkau juga sedang melawan kebenaranku, yaitu aku sendiri. Orang yang berani melawan kebenaran, saudara hari ini, pasti nuai buah pahit. Tapi hari ini di tengah badai, saya langsung hari itu ketika Tuhan sadarkan hidup saya. Dari yang tadinya benih iblis saya tanam, langsung saya berbalik arah. Saya yang tadinya istri preman, mulai jadi bisu buta budek kayak Putri Solo. Yang tadinya petenteng gini, enggak pulang-pulang gitu. Tapi sejak saya mulai ngerti kebenaran, saya mulai tunduk tiarap. Saya mulai praktek firman. Dimaki sekalipun diam. Kalau dulu satu kata saya bisa 1000 kata. Tapi hari itu saya memilih tidak ada satu kata pun selain saya cuman berkata maaf. Yang berikutnya yuk kita buka satu persatu. Yang ketiga kita menyadari untuk kembali. Nah satu persatu. Buka PowerPoint-nya. 3 hal ini cepat setelah itu selesai. Bagaimana kalau kita menyadari kasih dan kebaikan Tuhan? Yang pertama, Tuhan menerima apa adanya hati yang hancur. Hari ini saudara yang sudah mengalami masalah, walaupun kau punya masa lalu yang kelam. Saya bersyukur dengan khotbah saya ada banyak wanita tobat pelakor yang bertobat. Mereka mulai konseling sama saya, Bu,
saya mau konseling tapi ya sungkan. Kenapa? Karena saya pelakor. Oh enggak apa-apa, ibu enggak sakit hati. Oh enggak, saya sudah bebas sakit hati kok, tenang aja. Kenapa ibu? Saya sadar Bu, selama ini apa yang saya tabur dengan kenikmatan yang diberikan oleh suaminya orang, saya tahu firman ibu itu benar-benar terjadi. Ternyata hari ini saya ngalami penyakit kanker. Tiba-tiba kanker, dan ibu tahu yang namanya kanker payudara itu sampai bernanah baunya luar biasa. Dan saya sudah ditinggal dengan seorang pria yang selama ini memelihara saya hampir 15 tahun. Saya ditinggal begitu aja Bu. Dan saya cuma bilang ini, Ibu bersyukur, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Ibu tidak akan pernah dibuang, tidak ada kata terlambat, sekalipun sudah nasi jadi bubur. Tuhan itu tetap seperti anak yang terhilang, dia tetap punya belas kasihan sama ibu. Yang penting hari ini ibu sadar akan dosa-dosa dan ibu mau kembali sama Tuhan. Iya Bu, saya mau, walaupun dengan keadaan lemah hari ini, percayalah sekalipun ibu kembali sama Tuhan dalam keadaan memberi ampas, karena sudah tidak berdaya. Ya, kankernya sudah parah, hidupnya kayak tengkorak, itu pun Tuhan tidak marah kok. Tuhan tidak pernah menganggap ibu ampas, dia tetap berlari, dia tetap peluk, dia tetap cium ibu, dia tetap berikan jubah, cincin dan kasut buat ibu yang terbaik. Itu hebatnya Tuhan. Mungkin kalau manusia cium dia, tidak mau baunya, jujur. Tapi saya bisa beri gambaran sama Tuhan. Dia berikan yang terbaik buat ibu. Dan ibu itu nangis. Ibu itu nangis, dia bilang, dengan apa aku bisa bayar kasih Tuhan? Saya cuma bilang gitu, hidupmu hari ini berikan persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Tidak ada lain. Tuhan tidak minta hartamu. Tuhan tidak minta rumahmu, Tuhan tidak minta kehebatanmu karena engkau sekarang sudah tergeletak, tapi Tuhan mau minta hidupmu ibu hari ini. Dan waktu saya bercerita seperti itu, lihat ya, Tuhan menerima apa adanya hati yang hancur, tidak mengingat kesalahan hati yang hancur, dan Tuhan bersukaria di balik hati yang hancur. Ibu itu walaupun waktu dalam keadaan ampas, sudah bau, nanah, kanker payudara, Tuhan tetap bersukaria ketika ibu itu berkata, aku mulai hari ini mau kembali sama Tuhan. Amin. Yang berikutnya menyadari dosa-dosa. Buka PowerPoint-nya, pemain musik mungkin boleh segera naik. Ya, saya sudah hampir selesai. Bagaimana Tuhan menyadari dosa-dosa? Yang pertama, kalau kita hari ini mau mengikut Kristus, cepat sadari dosa. Karena makin berjalan dengan dosa, saudara tidak akan terima jubah terbaik nanti. Cincin tidak akan diberikan, sepatu tidak akan diberikan. Makin saudara tidak berbalik-balik sama Tuhan, saudara tidak pernah menyadari dosa-dosa saudara, saudara yang rugi. Hari itu ketika saya sadar saya sebagai istri yang tidak baik, saya sebagai istri yang cantik cuman lahiriah tapi semua batinia saya nol. Dan ketika saya berbalik, hari ini Tuhan berikan saya jubah. Tuhan rubah jubah saya yang dulu jubah kebesaran saya hanya jubah sosialita, ibu sosialita. Hari ini Tuhan pakai saya jubah sebagai seorang hamba Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya tahu bagaimana cincin yang Tuhan sematkan dalam cincin saya. Dia cuma berikan gini buat saudara. Ini cincin yang mengikat bahwa engkau adalah calon mempelai Kristus. Tepuk tangan buat kemuliaan. Tuhan mungkin siang ini juga berikan kasut buat saudara yang hancur hati. Dia bilang gini, kasut, Eli, relakah engkau pikul salib sangkal diri buat aku yang sudah berkorban, memberikan yang terbaik termasuk nyawaku buat engkau. Maukah engkau memiliki kasut kerelaan mengikut aku? Pikul salib sangkal diri setiap hari. Bangun kerajaan Allah, bukan bangun kerajaan bisnismu, kepentinganmu yang sia-sia. Maukah engkau mengikut aku? Dan waktu pertanyaan itu diberikan, saya cuma ambil tangan. Saya bilang gini, siap Tuhan.
Sekali Yesus tetap Yesus. Suamiku bukanlah yang menentukan hidupku, tapi hari ini aku tahu Engkau sudah memberikan saya jubah, cincin, kasut untuk aku kembali kepadamu. Walaupun aku harus rela tidak dicintai suamiku sesaat, suamiku harus selingkuh, harus berbagi kasih, tapi aku hari ini jauh lebih bahagia karena aku menerima kasih Bapa yang begitu luar biasa. Belas kasihan Tuhan yang membuat saya tahu hari itu saya dirangkul, saya dipeluk, saya dicium sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan saya, engkaulah calon mempelai Kristus. Amin. Dan ada ayat yang luar biasa. Buka dulu Amsal 28 ayat 13-14. Musik boleh terus ya. Amsal 28 ayat 13-14. Ini ayat yang membuat saudara hari ini pesan Tuhan. Yuk, siapapun saudara hancur hati, akui setiap pelanggaran. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Mungkin saudara datang ke tempat ini, saya bukan pelakor bu, saya tidak pernah menipu orang, tapi selama ini engkau suka marah, engkau suka iri hati, engkau suka hari ini bersungut-sungut. Itu semua saudara mau buang semuanya. Saudara lihat Amsal 28 ayat 13 dan 14. Perlu kita baca. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan apa? Beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya, bisa dibuka Mia, dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Apa pesan Tuhan? Jangan sembunyikan pelanggaranmu, akui siang ini, akui. Kalau engkau akui, ya Tuhan aku suka marah, aku ini suka maki-maki orang, aku ini sama mertuaku ya jengkel Tuhan, aku sama ini ya jengkel, akui semua. Siang ini kita mau datang sama Tuhan supaya sebelum meninggalkan tahun 2023, siapa yang mengakui pelanggarannya, yang menjadi orang takut akan Tuhan, maka saudara menjadi orang yang beruntung, disayangi, dan hidup berbahagia, bukan jatuh dalam malapetaka. Mau tahun 2024 saudara jadi orang yang beruntung, disayangi Bapa di surga, dan saudara hidup berbahagia. Akui, karena dia sudah mengorbankan hidupnya buat saudara dan saya. Hari ini kita juga mau berkorban, matikan semua keinginan daging. Ada satu ayat yang perlu dibuka, Roma 8 ya, ini penting. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Ini ayat yang menjadi kekuatan buat saya. Ketika saya baca ayat ini ayat yang membuat saya mampu bertahan untuk melawan semua keinginan daging. Sayang ya, firmannya nggak bisa dibuka ya. Tolong, ini firman yang bagus buat pegangan ibu-ibu, khususnya yang cerewet-cerewet ya. Yang tadinya nggak pernah punya pengendalian mulut, mulai bertobat. Akui pelanggaran. Tuhan, aku ini suka bersungut-sungut, suka protes sama suamiku. Sudah belajar ngucap syukur ya. Apapun terjadi, bisa dibuka Roma 8 ayat 7. Saya ingin baca ayat ini, dan ayat ini perlu dibaca sama-sama. Roma 8 ayat 7. Siapa yang bisa bacakan? Roma 8 ayat 7. Kayaknya nggak bisa. Bisa ya Mia? Roma 8 ayat 7. Bisa? Nah ini, yuk kita baca sama-sama. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak bisa ngakui pelanggaran, selama ini suka maki. Ayat 13 dibuka. Saudara tahu posisinya jadi seteru, musuhnya Allah. Jangan anggap enteng roh emosi, marah, sakit hati, tawar hati. Semua daging itu urusannya seterunya Allah. Lah kalau kita mau jadi orang yang beruntung, disayangi, berbahagia, jangan jadi musuhnya Allah. Kita jadi partner kerjanya Allah. Dengan apa? Yaitu tadi, matikan daging. Lihat ayat 13 Mia. Berikutnya ayat 13.
Roma 8 ayat 13. Apa yang dikatakan Roma 8 ayat 13? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sudah sampai di situ mati beneran. Komputernya. Ya, saudara lihat, buka PowerPoint yang terakhir. Yang terakhir, menyadari untuk kembali kepada Tuhan, yaitu ayat PowerPoint yang terakhir kita baca. Yuk, hari ini kita tidak ada jalan lain. Menyadari kebaikan kasih Bapa, menyadari dosa-dosa kita, kembali. Artinya tinggalkan. Kalau sudah mau kembali sama Bapa, jangan hidup jadi seterunya Allah. Jadi partner kerjanya Allah itu hidup di dalam roh kebenaran. Jangan dikit-dikit sensi. Nanti pulang dari tempat ini denger, kamu digosipkan sama si Alo. Digosipnya katanya kamu bangkrut. Marah. Tak labrak nanti ya. Baru tahu, belum tahu siapa aku. Nah itu namanya orang sadar akan dosa-dosa kebaikan Tuhan, tapi tidak mau kembali. Saudara, siang ini pesan Tuhan, yuk sebelum tahun 2023. Saudara tidak usah ngomong gini, Tuhan tahun 2024 aku pasang target, aku harus kaya. Jangan seperti itu, tidak bakal kaya. Yang Tuhan mau saudara kaya di hadapan Tuhan, bukan kaya di hadapan dunia. Kaya di hadapan dunia paling cuman saudara bisa naik mobil baru, rumah baru, depositomu tambah-tambah. Tapi kalau kaya di hadapan Allah, saudara hari ini jadi partner kerjanya Allah. Belajar untuk matikan daging. Mau difitnah orang, senyum. Itu orang ciri hidup di dalam roh. Mau dikata-katain teman, mau dikasakitin hati suami, mertua, kasih senyum. Mumpung Natal, siapin masakan yang enak, kirim sama mertua, ipar semua. Teman-teman yang selama ini nyakiti saudara dikirimi yang terbaik. Karena kita tahu, kita sudah menerima kasih yang rela berkorban. Yaitu kasih Bapa yang dia selalu memberi yang terbaik. Ya, diingat ya, pulang dari tempat ini saudara sudah bawa apa? Jubah. Bawa apa? Cincin. Bawa apa? Kasut. Jadi berubah. Sudah pakai jubah, cincin, kasut, jangan jadi seterunya Allah. Saudara sudah diberi stem. Semua yang ada di sini dikasih stem. Mulai sekarang yang di stem di sini itu sudah ditok jadi partner kerjanya Allah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk bangkit berdiri, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.